Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat, suatu nikmat keimanan dan keislaman. Kedua kalinya nikmat kesehatan lahir dan batin. Insyaallah tidak cinta, Allah tidak sayang, maka Allah selalu memberikan kita satu cobaan agar kita itu dites. Allah tes, diberi cobaan-cobaan kepada kita, apakah kita itu beriman atau tidak. Biasanya kita itu kalau sudah sakit baru kita beriman kepada Allah, baru kita taat, baru kita ingat kepada Allah. Tapi kalau waktu sehat, kita gunakan waktu kita untuk yang lain lah pokoknya, kurang mengingat kepada Allah. Tapi kalau udah sakit, baru ya Allah saya sakit, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selalu kita ingat kalau kita sudah sakit, ingatnya kepada Allah waktu sakit. Padahal diperintahkan kita ingat kepada Allah itu waktu kita sehat. Waktu sehat kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Waktu sehat untuk digunakan untuk yang bermanfaat, memberi manfaat kepada orang lain, baik itu beribadah, baik itu sedekah, infak dan sedekah, maupun menolong orang. Itu rukun. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah SAW. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Rasulullah itu dulu tidak berjuang menegakkan agama Islam, tidak berjuang mempertahankan agama Islam, ataupun dulu Rasulullah itu kalau lemah atas lemparan kaum jahil, dilempar dengan batu, dilempar dengan tanah, dilempar dengan kayu, bahkan dilempar dengan kotoran. Kalau Rasulullah itu lemah, surut dengan dakwahnya, maka kita sekarang tidak berpakai kopiah. Bapak-bapak tidak pakai kopiah, bapak-bapak tidak pakai baju koko, bapak-bapak bahkan tidak pakai jubah, pakai sarung. Dan ibu-ibu juga seperti itu. Kemungkinan besar tidak seperti itu kalau Rasulullah itu lemah. Maka Rasulullah itu diberikan kekuatan sama Allah. Allah jadikan dia Rasul, maka Allah jadikan dia orang yang kuat. Diberikan kekuatan untuk berdakwah apapun yang terjadi, meskipun darah mengalir, Rasulullah tetap memperjuangkan asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tarik sekarang, kita tarik di zaman sekarang, yang mana kita berdakwah sekarang itu menjadi pendakwah-pendakwah yang cengeng, pendakwah-pendakwah yang lemah, berdakwah hanya maunya di kota, di desa-desa. Kalau sudah disuruh pergi ke gunung-gunung sana, padahal di Gunung Semeru maupun di daerah Pacet, daerah Magelang, itu sebenarnya sangat dibutuhkan dakwah. Sangat dibutuhkan dakwah. Jangan sampai orang lain yang masuk duluan yang berdakwah di sana. Ini selalu saya mendengar ada kejadian gempa meletus gunung berapi. Yang pertama datang di sana, yang pertama memberi bantuan, yang pertama membangun
agama sebelah. Agama Islam itu selalu terlambat, telat ya terus. Nah di mana gitu? Jadi dakwah kita sekarang jauh sekali dengan dakwahnya Rasulullah. Ya memang kita nggak bisa mengikut 100% dakwahnya Rasulullah, tapi paling tidak 80% kita bisa mengikutinya. Kita harus menjadi seorang Islam yang kokoh, yang kuat, dan pendakwah kita juga harus kokoh, kuat, tahan banting. Itu seorang pendakwah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tamir Masjid yang mana yang telah sudi. Ya, saya kira banyak masjid-masjid yang tidak berani mengundang saya, Bapak Ibu. Dikira katanya kalau undang Ustadz Daya itu harganya mahal. Saya kemarin aja diundang itu ditanya terus, Ustadz bayarnya berapa? Saya bilang sampaikan sama pengurus masjid, tidak ada patokan pembayaran Ustadz Daya. Mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak jadi masalah. Ustadz Daya berdakwah itu tanpa ada patokan, berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Makanya tidak usah takut. Ini kemarin banyak yang takut mengundang saya. Saya masih berdakwah di Kalimantan Timur, masih ketua di Kalimantan Timur, ditawarkan sama Pak Mintarjo. Kemudian akhirnya nanya, Ustaz, berapa bayarnya? Astagfirullah, saya bilang itu. Tak usah pikir yang bayar ini bayar itu. Yang penting kita itu berbagi ilmu. Itu yang paling utama. Saya hidup udah biasa. Kalau dulu saya dikristenisasi mungkin gaji saya gaji pokok 15 juta sebagai kader. Kader saja Bapak Ibu, belum jadi pastornya. Kalau pastor udah 500 juta satu bulan, tidak bisa gaji kan Ustaz. Nah maka saya alhamdulillah terima kasih kepada Tamir Masjid ya, yang mana yang sudah sudi memberikan kesempatan untuk datang di sini. Kita berbagi ilmu, kita sama-sama thalabul ilmu, sama-sama belajar ilmu. Karena tidak ada orang yang pintar tanpa ada orang yang memberi ilmu kepada kita. Makanya bapak-bapak, ada ibu-ibu ya? Ada ibu-ibu nggak Pak? Coba ini Pak. Ada ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada orang yang pintar kalau tidak belajar. Semua kita itu harus belajar. Thalabul ilmi, thalabul ilmu. Terserahlah nyebutnya, boleh ilmi, boleh ilmu. Yang penting kita belajar. Semua kita harus belajar. Tanpa kita belajar, insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Jangan sampai kita memeluk agama Islam hanya sekedar tahu. Kalau kita memeluk agama Islam hanya sekedar tahu saja, Pak, orang Kristen juga tahu Islam. Oh, Islam itu sholat. Oh, Islam itu puasa. Oh, Islam itu ngaji. Oh, Islam itu ada zakat. Oh, Islam itu ada pergi ke Mekah. Tahu mereka gitu loh. Jangan sampai kita beragama Islam hanya sekedar tahu. Tapi kalau kita memeluk agama Islam, sudah syahadat, sudah yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita harus mengerti tentang Islam. Halo Bapak. Halo. Halo Pak. Kita harus mengerti Bapak-bapak, Ibu-ibu, harus mengerti tentang Islam. Terus apa yang harus kita ngerti tentang Islam itu? Ya kita harus mencari keberadaan Islam seperti apa, dicari. Baik itu melalui buku, baik itu melalui guru-guru, baik itu melalui pondok pesantren. Nah, Bapak-bapak, kalau Bapak-bapak mengenal pondok pesantren usia sekolah ya. Ya. Kalau di rumah saya pondok pesantren itu tua-tua, mak-mak, bapak-bapak. Saya punya pondok pesantren 2. Satu khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang memang mereka tidak punya keluarga.
mereka tidak punya keluarga, mereka masuk Islam, kemudian ditampung menjadi salah satu pondok pesantren. Nah, kemudian ada pondok pesantren khusus anak-anak yang usia sekolah. Makanya kalau datang ke rumah saya jangan heran, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3. Pondoknya seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat didikan guru-guru kita bisa mengerti agama Islam. Sekali lagi, kita bisa mengerti agama Islam itu karena ada guru. Makanya kalau belajar, kalau hanya melalui Google, Pak, banyak salahnya. Halo Pak, banyak salahnya Pak. Kalau kita belajar melalui Google pasti banyak salahnya dibandingkan benarnya. Karena Google itu bolak-balik aja bahasa. Berbeda kalau kita langsung tolabul ilmu sama orang yang memang ilmu agamanya mungkin di atas kita gitu. Kita harus belajar seperti itu. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak-bapak Ibu bertanya, ini Ustadz kok dari tadi nyebut Ustadz Dayak. Saya kebetulan dilahirkan sama emak saya. Bapak saya orang Dayak. Dan mereka belum sempat masuk agama Islam. Saya masuk agama Islam, alhamdulillah. Masuk agama Islam itu awalnya hanya sekedar diutus. Jadi nama saya itu tadi tidak disebut ya. Nama asli saya itu Jose Andreas Damsik. Biasanya kawan-kawan kalau di Jawa Timur ini, di Surabaya khususnya, orang nggak kenal ya nama agama Islam saya itu nggak tahu. Nama Islam saya itu nggak ada yang tahu. Kalau disebut Daman Huri itu mungkin orang agak bertanya-tanya, Daman Huri itu mana? Masih muda apa udah tua? Bujang apa sudah muda? Itu orang bertanya-tanya Daman Huri. Tapi kalau dibilang Andreas, mungkin orang banyak kenal. Ini ada guru saya. Ini ada Pak Masrul, guru saya Bapak-bapak. Dia dengar berita kita mau datang. Ya beliau dulu guru saya, ya mau mengajarkan saya. Ya orang mengenalnya saya Andreas. Boleh tanya sama beliau, tahunya Andreas saja. Karena memang nama asli situ. Dan dulu saya juga di kampus juga disebut bule. Dulu putih. Putihnya saya itu melebihi daripada putih yang sekarang. Dulu kata orang sana bilang putihnya putih babi gitu. Nah, jadi kalau lihat putih babi itu putihnya seperti itu gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang putih babinya, malu rasanya gitu. Sudah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi judul itu apa ya? Apa Pak? Di bawah, hidup di bawah iman dan tauhid ya. Iman, kalau saya baca lupa saya. Saya diberi judul di bawah hidup di bawah naungan iman dan Islam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekarang ini bukan hanya sekedar kita itu tahu beragama Islam, kemudian berharap kita nanti mati dalam beragama Islam. Belum tentu Bapak Ibu. Rasulullah sudah menjelaskan, orang yang nanti mati dalam beragama Islam apabila dia pada saat meninggal menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau orang mati, ya orang mati tidak sempat menyebut itu, apalagi sempat melihat dan sempat membayangkan orang Kristen. Bapak-bapak kira-kira kalau sakit ke rumah sakit umum atau rumah sakit Kristen? Hah? Oke, di rumah sakit Islam. Terkadang gini, kalau kita sakit pergi ke rumah sakit Islam, biasanya penanganannya itu lama.
kristolog. Saya pembina kristolog. Saya sekarang pengen melahirkan kristolog muda. Nah, salah satu dari teman kami di Surabaya ini, Manahem Ali, itu jatuh dari atas pada saat memperbaiki talang. Jatuh, dibawa ke rumah sakit UNER. Tahu ya? Maaf dari UNER. Saya singgung sedikit. Apa katanya? Ustadz, saya ini dosen di UNER. Tapi pada saat saya masuk di rumah sakit UNER, saya nggak dirawat langsung. Akhirnya saya sampai saat ini tidak bisa bangun. Kenapa? Nggak dirawat langsung sama dokternya. Coba bapak-bapak pergi ke rumah sakit Islam, rumah sakit Kristen. Pak, datang tuh Pak, senyumnya luar biasa. Senyum, datang, senyum, langsung ditangani. Nah itu bedanya di situ. Kita tuh kekurangan di situ. Maka saya bilang, kalau saya Kalimantan Barat, alhamdulillah ya, saya sudah mencoba untuk menyadarkan rumah sakit. Dulu Yarsi di Kalimantan Barat itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagai daripada iman itu tidak ada. Rumah sakit Islam malah kotor, jorok, kurang perawatannya. Tapi kalau rumah sakit di Kristen itu luar biasa. Maka kebanyakan kita kalau sakit, rumah sakit merujukkan lagi ke rumah sakit Kristen biasanya. Ya, ada rumah sakit Kristen itu macam-macam tuh. Ada Advent, ada Antonius, William Booth. Luar biasa gitu loh. Nah, dan itu pasti direkomendasi gitu loh dari rumah sakit kita. Oh Bapak, nanti kami kasih rekomendasi ke rumah sakit ini. Nah itu kan, itu tandanya kita itu disuruh mati dalam keadaan tidak husnul khotimah, Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam kamar itu sudah ada terpampang, tidur gini, baring gini nih. Yang di depan mata itu salib. Kira-kira kalau kita melihat salib itu dari napas, ya salib, mati. Kira-kira gitu. Islam nggak kita ya? Islam nggak kita? Islam nggak Pak? Nggak Islam kita Pak. Bagaimana kita mau masuk husnul khotimah gitu loh? Mati kita jaga lain gitu loh. Bukan mengingat Allah tapi malah melihat salib. Hati-hati ya Pak. Itu satu. Yang kedua, yang antisipasi kita saat ini, kita mudah memeluk agama Islam, kita harus mengantisipasi anak-anak kita, istri-istri kita. Kenapa? Karena mereka berusaha bagaimana caranya Islam itu dihancurkan. Bagaimana caranya itu anak ustaz harus bisa diajak ke agama mereka, di agamanya. Ini untuk imam yang bujang, yang abang-abang ya, kakak-kakak yang masih bujang, masih gadis, itu jadi sasaran. Keluarga kita, tetangga kita, istri kita jadi sasaran. Mereka pengen bagaimana supaya bisa mendapatkan satu orang bisa masuk agama mereka. Nah ini kita waspadai Pak. Jadi jangan enak kita tiap 5 waktu sholat di masjid, tapi anak, istri kita, tetangga kita tidak diajak. Makanya jangan sampai kata Rasulullah, Islam itu banyak tapi seperti buih di lautan. Banyak tapi sedikit, tidak ada manfaatnya. Hanya banyak aja. Kalau dibuka gitu kan, menganut agama Islam 90-85%. Tapi kenyataannya nggak ada. Itu masjid aja sepi.
Nyatanya seperti itu. Coba kau lihat kalau di Kalimantan Barat khususnya, ya cerita. Gereja itu Pak penuh terus Pak. Berlomba-lomba bagaimana caranya gereja itu harus penuh setiap hari. Bagaimana caranya setiap maaf ya, kita itu tahunya kan mereka sholatnya seminggu sekali. Betul? Betul ya? Enggak Pak, sama dengan kita. Sholatnya sama, sembahyangnya sama dengan sholat kita gitu. Dan itu penuh terus Pak. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya. Tapi namanya aja berbeda. Isyaknya enggak mereka nyebut maghrib gitu, enggak. Tapi petang, sembahyang petang, sembahyang malam, sembahyang subuh, sembahyang tengah hari, sembahyang sore hari. Itu bahasa saja. Mungkin bapak-bapak juga sudah mendengar, sudah dapat kiriman video-video yang mana mereka juga sudah ajan. Sudah ajan Pak. Dan itu juga berhati-hati. Yang mana mungkin bapak-bapak sudah melihat, sudah mendengar, sudah melihat video. Banyak sekali orang-orang ke gereja pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sorban, yang perempuannya pakai kerudung, pakai gamis. Betul Pak? Pernah lihat video seperti itu? Ya. Mereka sudah meniru semua. Kalau mereka sudah berpakaian begitu, kira-kira bisa nggak beda dengan kita? Bapak kalau pergi ke sawahan Jakarta, di sawahan itu, hampir rata-rata songkok mereka tuh melekat di atas kepala gini, 24 jam. Sarung, baju koko, melekat Pak. Itu bukan orang Islam, non-Islam. Itu di Jakarta, di sawahan. Ke Kalimantan Barat lebih parah lagi Pak. Makanya saya bilang, kalau ada ustaz-ustaz yang berani berdakwah di Kalimantan Barat, bisa bertahan 4 bulan saja lah, selama-lama. Bisa bertahan 4 bulan berdakwah di Kalimantan Barat, ustaznya hebat. Hebat ustaznya, kalau mampu bertahan 4 bulan saja. Karena selama ini setiap saya ambil orang Jawa, saya ambil orang Sunda untuk jadi ustaz di sana, bisa bertahan 2 bulan Pak. Itu yang saya bilang, ustaz cemen, lemah, nggak kuat. Terus bagaimana gitu? Jadi di sana itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Jadi kadang-kala saya ngirim, nanti bapak-bapak ibu-ibu punya HP, buka saja YouTube saya. YouTube saya itu Ustadz Dayak. Itu berlumpur-lumpur berdakwah, berlumpur-lumpur. Kadang itu harus kena hujan, harus melewati jalan yang sempit, harus melewati daerah-daerah, harus melalui sungai. Dakwahnya sulit. Nah, cuma karena saya mempelajari, mempunyai ilmu, saya pelajari bagaimana dakwah yang bisa menempuhkan jarak yang seperti itu gitu. Nah, makanya kristenisasi itu hebat Bapak-bapak. Dia mau masuk ke pedalaman-pedalaman di desa-desa. Dia rela. Kenapa? Karena kalau di Kristen itu, pendakwah Kristen dapat orang satu saja itu dapatnya lumayan besar. Ya, kalau dia mengeluarkan uang 3 juta atau 3.500.000 per orang yang mau masuk Kristen, dia dapatnya lebih besar daripada itu dari Roma dan Vatikan. Jadi harganya ada. Makanya di sana itu setiap kita memasukkan orang Islam, dimualafkan, itu tidak lama didatangin itu, ditinggalin kita didatangin. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan lagi supaya jangan
agama Islam. Halo, Pak. Halo. Halo. Ayo. Insyaallah saat ini saya berusaha sama kawan-kawan untuk membangun kristolog muda. Saya sudah bilang, kumpulkan kristolog Surabaya, Jawa Timur. Insyaallah kita beri materi-materi tentang kristolog. Saya diundang di mana-mana, diundang sampai di mana-mana karena yang mungkin satu, karena fasilitas saya adalah seorang memang pendakwah Islam dan doktornya saya itu pendidikan agama Islam multikultural, yang memang sudah ilmunya itu ya untuk bagaimana bermasyarakat, bagaimana bersama-sama dengan kawan-kawan yang sesama aktivis gereja maupun aktivis muda-mudi gereja. Kita bersama-sama, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tangguh dalam berdakwah, maka dia dapat jamaah yang lebih banyak. Tapi kalau lemah, jangan berharap bisa dapat jamaah. Makanya saya sampaikan, ada salah satu ustaz ternama ngomong dengan saya, "Ustaz, antum kok enak, antum bisa berdakwah, tapi antum bisa juga mengislamkan orang. Saya ini berdakwah terus, Ustaz, tapi susah sekali dapat orang yang mau masuk Islam." Saya bilang, Allah itu maha tahu. Allah sudah membagikan tugas. Ustaz, antum berdakwah, kamu berdakwah, ya cukup berdakwah saja, memperbaiki orang-orang Islam yang sakit, orang-orang Islam yang malas beribadah, orang-orang Islam yang tidak bisa ngaji, orang-orang Islam yang tidak terlalu mengingat Allah, orang-orang Islam yang sholatnya belang kambing, bolong-bolong. Tapi daman huri, kata Allah, aku perintahkan kamu berdakwah, kamu bagaimana caranya mengajak orang-orang bisa masuk agama Islam. Itu perintah Allah. Allah sudah ngatur, bapak-bapak nggak bisa berdakwah, cari duit. Nah, cari duit, biayain ustaz. Kalau di Kristen seperti itu, Pak. Jadi kalau di Kristen itu pendakwah Kristen itu ada yang biayain. Jadi pendakwahnya hanya berdakwah aja, tugasnya berdakwah. Yang ngasih duit ada. Jadi ada orang-orang khusus. Jadi pendakwah mereka itu dibiayain. Makanya jangan heran, gajinya pastor, pendeta itu bisa satu bulan itu 500 juta. Ada ustaz yang dapat segitu. Ada boro-boro, paling ceramah 350. Ya alhamdulillah kalau saya ceramah ya kadang-kala itu dapatlah 100 juta, 80 juta dapat. Tapi itu kalau diundang di luar negeri. Kalau diundang di luar negeri lumayan gitu. Nah Ustaz, uangnya kemana? Asal punya santri Bapak Ibu. Santri saya 500 orang free, tidak ada bayar. Ayo, ada pondok yang free kan, free semua anak santri. Saya punya santri mualaf, semua mualaf 500 orang, dan itu sekolah semua. Itu diberikan, tidak bayar spesial pun. Kemudian di rumah itu tempat penampungan orang-orang yang diusir. Yang saya bilang tadi, santri-santrinya orang-orang tua, punya anak 2, punya anak 3, ditampung di situ, dikasih makan, kasih pekerjaan. Kenapa saya tidak mau? Kalau dia sudah dewasa, dia sudah tua, mualaf itu harus diberi pekerjaan yang layak supaya bisa menghidupkan diri dan tidak minta-minta. Ada pemikiran sampai di situ. Saya berpikir seperti itu. Jangan sampai. Kenapa Pak? Sakit Pak. Kalau masuk Islam itu sakit. Satu, kena usir sama keluarga. Yang kedua pasti dianggap Islam itu miskin.
Makanya jangan masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam nanti miskin, tidak punya apa-apa. Ya, saya merasa paman saya sendiri ngomong seperti itu. Bayangkan, paman saya sendiri bisa berbicara. Itulah makanya kamu masuk Islam. Coba kok dulu kamu nggak masuk Islam, kan enak. Kamu udah punya jabatan, apapun kamu minta kami sediakan. Kenapa dia ngomong? Kenapa paman saya itu 2 periode jadi gubernur, Pak? Dulu jadi gubernur Kalimantan Barat itu selalu Kristen. Bagaimana Islam bisa berkembang kalau dia gubernurnya saja sudah bukan agama kita? Terhalang semua, susah membangun ini. Ada yang pernah ke Kalimantan Barat, ke Pontianak? Ada jemaah kita, ada yang dari pernah ke Pontianak, Pak? Belum? Ya nanti ke Pontianak. Pergi ke Kalimantan Barat, Pak. Kalau saya ke Surabaya ini enak. Kalau sudah waktunya mau sholat, kedengaran di mana azan. Bahkan di sini bersaut-sautan antara masjid satu dengan masjid yang lainnya. Azannya bersaut-sautan. Kalau di sana mau sholat aja harus menempuh perjalanan 10 kilo. Tidak gampang. Makanya saya ada, kalau dari Pontianak pergi ke Malaysia itu kan 4 jam. 4 jam dulu nggak ada masjid, nemu masjid susah, jadi orang mau sholat pun susah, bahkan mau makan pun susah. Kenapa? Takut mau makan, takut B2, B1. Jadi susah mau makan, mau sholat jadi susah. Nah sekarang saya bilang, saya bangun tengah-tengah. Setelah masjid itu jadi apa kata Pak Din Samsudin? Itu pergi ke Kalbar, pulang dari Simpang, tidak sholat, maghrib tak bisa sholat, isya nggak bisa sholat. Kemana kita cari masjid sih katanya? Kok nggak dapat masjid? Kali dapat masjid udah tengah malam, Pak. Kira-kira kalau nggak salah itu Pak Din itu sholat malam, sholat isya, maghrib dan isya itu sekitar jam 1 malam. Baru menemu masjid. Lalu dia bilang, ini siapa yang bangun masjid nih? Tengah-tengah kami, bagus lagi katanya. Dilihat, wah ini foto kok orangnya kok pakai baju Dayak. Kopiahnya kopiah Dayak, bajunya baju Dayak, sarung celananya sarung celana Dayak. Itu ciri khas saya, Pak. Sekarang saya bangun masjid di pedalaman 16 masjid sudah saya bangun, dan ada sekitar 10 pendopo yang saya bangun. Karena di sana kalau bangun jangan masuk masjid, tapi pendopo dulu. Karena kalau langsung masjid, insya Allah kelahi dulu. Harus kelahi dulu. Jadi harus pendopo dulu. Setelah pendopo jadi, ramai yang masuk Islam, satu di wilayah situ udah Islam semua, barulah kita jadi ke masjid. Kalau enggak Pak, kelahi Pak. Itu dulu. Jadi Pak Din bilang, wah ini kotor ini, mantap ini. Ini katanya anak muda. Pak Din tidak tahu. Akhirnya dijelaskan sama rombongan, Pak katanya, itu salah satu murid lulusan Muhammadiyah yang memang dia adalah dulunya itu Kristen, kemudian masuk Islam, dia sekarang mau bangun, sekarang dia berdakwah. Pak Din Samsudin. Maka sekarang di sana itu ya selalu tokoh-tokoh itu selalu datang ke rumah, pengen tahu gitu. Dikiranya Ustaz Dayak itu udah tua, ternyata beda, lebih muda. Maka sekarang saya gunakan waktu saya, alhamdulillah berkeliling Bapak Ibu. Nah, terus apa tugas saya? Kalau saya sudah mengislamkan orang, itu tidak saya biarin, saya pelihara, saya jaga, sampai benar-benar mereka kuat iman dan tauhidnya. Jadi tidak ditinggalin gitu. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena di misi itu seperti itu. Kalau di misi, kalau orang masuk Kristen, itu tidak langsung hanya mengkristenkan saja, tapi ininya diisi.
Iya. Islam kalau mau supaya orang mau masuk ke Islam gitu, supaya dia senang dalam agama Islam, supaya tidak murtad lagi, ya kita harus isi amunisi, pelurunya, amunisinya. Tidak sembarang Bapak-bapak. Maka di Kalimantan Barat itu berat sekali kalau berdakwah itu, susah. Maka saya bilang tadi banyak ustadz yang mental 2 bulan, 3 bulan, ada yang malah hanya 1 bulan minta pulang. Ustaz, saya nggak mampu di sini, saya mau minta pulang. Kurang ajar sebenarnya itu. Datang jauh-jauh, bayar lagi, bayar ongkos pesawat, bayar ongkos ini, minta pulang. Kadang-kadang saya jengkel juga. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah mengkader anak-anak orang Dayak. Jadi sistem saya tidak lagi ambil ustadz yang cemen-cemen. Saya ambil anak-anak orang Dayak, saya sekolahkan, masukkan di pondok pesantren, masukkan di gontor, masukkan di Al-Amin. Supaya apa? Supaya mereka nanti selesai pulang, kau yang tenang di situ, kau di rumahmu, kamu harus di sini. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya itu akhirnya bisa mengislamkan orang. Sekarang berjumlah 15.682 orang Pak. Silakan dilihat di YouTube-nya ya. Lihat di YouTube-nya pengislaman itu setiap orang Islam, pengislaman itu selalu disebut jumlah. Jadi jumlahnya selalu ada. Karena saya bilang sama tim, kalau waktu saya menyebut jumlah itu harus disunting benar-benar supaya tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Karena kalau di agama sebelah, orang masuk di agama sebelah, orang-orang Islam yang masuk di agama sebelah itu banyak rekayasa. Nah, banyak rekayasa, pembaptisan di sungai, orang-orang pakai kerudung, orang-orang pakai kopiah. Saya bilang itu pembohongan. Karena setahunya saya dari dulu saya diajarin untuk membaptis orang itu pakai air dipercik. Sekarang pembaptisan harus di kolam renang, harus di sungai. Itu pembohongan publik. Ternyata kalau diselidiki, memang itu orang Kristen asli. Orang dia asli supaya ada daya tarik, supaya bisa pemikiran orang Islam, orang Islam kok banyak masuk Kristen, sama ikut itu hanya doktrin saja, sama dengan saya. Saya dulu masuk pondok pesantren Pak. Cerita sedikit ya. Masuk pondok pesantren itu belum beragama Islam Pak. Karena misi masuk pondok pesantren modern, misi diperintah, bawanya bawa Injil Pak. Bawa Injil. Maksud dan tujuan kita bagaimana supaya santri bisa tercantol, ustaz-ustaznya bisa tercantol gitu. Karena ada harga. Jadi kalau di Madura itu ditarget 2021 kemarin harus sudah bisa mencapai 3/4 penduduk Madura beragama Kristen. Misi, targetnya misi. Ternyata tidak bisa ya. Dia tidak bisa lakukan sampai sekarang. Tapi dia berhasil banyak membangun gereja-gereja. Sekarang di Bangkalan sudah 4 gereja, di Sampang tetap 1 gereja, di Pamekasan sudah 8 gereja, di Sumeneb sudah 6 gereja, sudah banyak gereja. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya mengisi gereja itu. Nah, makanya sistem dia harus berani mengeluarkan uang yang lebih besar. Jadi harganya orang masuk Kristen kalau tukang becak, tukang karet itu 3.500.000 per bulan, dapat Indomie 1 kotak, dapat beras 1 karung. Kalau ustaz yang masuk Kristen itu dapat Pajero Bapak. Berapa agak Pajero? 400. Ada harganya. Makanya berobat
nanti dipoto, kirimkan ke Roma, dapat duit lebih daripada itu. Nah, maksud saya, coba masjid-masjid yang sepi itu bagaimana caranya meramaikan. Tidak salah dong kita mengikuti cara itu ya. Jemput. Nah, jemaah tabligh itu suka saya tengok. Pak, jangan marah dengan jemaah tabligh. Bagus itu, dia bisa jemput orang, bawa ke masjid. Kita lalu marah-marah sama dia, jelek-jelekin dia. Kita nggak tahu, nggak pandai, kita nggak ngerti. Sekali ada orang yang mau berbuat sistem jemput, malah dimarah-marah, dicaci maki, nggak bagus itu. Harusnya bersyukur ya jemaah tabligh. Itu sistem, cara, teknik, ya. Cara misi itu seperti itu, sistem jemput. Jadi dijemput biar masjid itu ramai. Jadi harus seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah SWT. Ayo kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kita tingkatkan keislaman kita supaya kita betul-betul menjadi Islam yang mati nanti dalam husnul khotimah. Amin. Baik bapak ibu dirahmati oleh Allah SWT. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Kalau mic tidak tampak berarti sesi tanya jawab namanya. Enggak. Siapa perempuan? Ibu-ibu. Ya tamir yang mancing kan. Perlu dipancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang mulia, ini unik sekali ya Pak. Tapi saya belum tahu persis kenapa Ustaz itu masuk pondok pesantren masih Kristen. Sebetulnya misi yang sebenarnya apa? Terus kok tiba-tiba jadi dokter masuk Islam? Apa karena di pondok pesantren itu atau ada hal lain? Sementara itu. Ya. Jadi gini ya Pak. Di Kalbar itu setiap tahun itu seleksi kader-kader kristenisasi, kader-kader pastor. Diseleksi, kemudian bagaimana supaya kader-kader ini harus masuk ke pondok pesantren. Diseleksi dulu, tidak sembarang ngirim pelajar itu, tidak sembarang. Jadi memang diseleksi bagus-bagus. Jadi kebetulan saya 10 besar terbaik, siswa terbaik 10 besar, kemudian dikirim di pondok pesantren. Pilihannya hanya 2, mau di Gontor apa di Alamin. Alamin semua Gontor itu sebenarnya sama, kurikulumnya sama, pelajarannya sama, kiainya sama. Silakan. أشهد أن لا
Sholat dulu atau sebentar Pak ya, masa banyak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjut lagi. Jadi tatkala Islam itu menjadi sumur yang mengeluarkan dan menghasilkan air yang putih dan bersih, jangan sampai sungai tersebut dikotorin. Jangan sampai kita sudah beragama Islam, justru kita yang membuat kekacauan di dalam agama Islam itu sendiri. Kita memecah-pecahkan, kita bikinkan kelompok-kelompok, kita bikin firqah-firqah. Akhirnya apa? Islam tidak bersatu. Akhirnya apa? Saling mengkafirin, saling memusuhin, saling menghina, padahal beragama Islam. Ya, kalau kita sudah beragama Islam, sudah gitu loh, ikutin aja, pelajari benar-benar agama Islam sampai kafah, sampai keseluruhannya. Jangan hanya sekedar main-main, eling, kata orang bilang, oh mentang-mentang sholat itu adalah wajib, langsung hanya sekedar eling saja. Ingat waktu sholat tapi tidak dilaksanakan sholat. Ingat saja. Ini kan ada agama yang baru. Agama yang baru ini mereka mengatakan tidak perlu sholat, yang penting ingat sholat, ngaji. Jadi bagi mereka kan agama baru, tapi aliran baru. Dia ngaji diutamakan, sholat tidak utama bagi dia. Yang penting ingat, saya sholat maghrib, saya sholat isya, saya sholat subuh. Sudah. Bagi mereka tidak ada kewajiban untuk sholat, tapi wajib untuk mengaji. Nah ini kan ada aliran-aliran yang tidak benar gitu. Kenapa? Karena hanya tahu Islam, tidak mengerti. Nah Islam hanya tahu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama mempertahankan Islam, bukan hanya diri kita, tapi anak-anak kita, istri kita, tetangga kita ajak bersama-sama untuk mengenal Allah, bersama-sama untuk mempertahankan Islam, bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengetahui Rasulullah sebagai pemimpin kita. Kita ini kalah Bapak-bapak, kalah kalau mereka punya pemimpin satu kata pemimpin, sudah tidak boleh lagi yang lain. Kita nggak ada pemimpin kita. Umat Islam sampai saat ini belum punya pemimpin yang bisa menyatukan. Kami sudah berapa kali musyawarah, kemarin baru musyawarah ulama-ulama di Dubai
tetap belum bisa menghasilkan. Kalau mereka cukup, jadi mereka harus memilih Paulus sebagai orang yang paling tinggi di dalam agama mereka, Kristen maupun Katolik. Mereka memilih satu orang yang bisa dipercaya untuk mengatur. Nah, sama kita ini kan tidak ada, belum ada kita punya seperti itu. Kami kemarin sudah mengusulkan untuk pertemuan di Dubai, sudah mengusulkan bagaimana kalau seandainya Raja Arab Saudi yang sebagai pengarah kita, imam kita, mereka bisa seperti itu. Kenapa kita nggak bisa bersatu gitu? Nah, kita harus punya gitu, harus punya imam. Meskipun memang kita harus lari kepada Al-Quran dan hadis, tapi bukan berarti kita cukup membaca Al-Quran dan hadis, tapi harus ada yang memimpin kita bersatu, satu tujuan. Nah, Islam belum ada itu. Saya kemarin dialog sama Pak Din juga gitu. Pak Din, gimana caranya? Dulu kita sempat puasa bersama, lebaran bersama, sempat kita dulu. Habis itu udah buyar lagi, puasa sendiri, beda-beda lagi, puasa sendiri-sendiri lagi, sholat id sendiri-sendiri lagi, Idul Adha sendiri-sendiri lagi. Ya Allah, sampai kapan? Islam itu sengaja diobok-obok, sengaja diobok-obok. Nah, tapi bagaimana kita itu yang harus. Makanya sampai saya itu di sekolah itu disuruh, Ustaz harus kuliah, harus ngambil doktor, jurusnya ini. Wah Allah, sampai digituin gitu loh. Jurus yang Ustaz pun tidak atur. Tapi saya bersyukur dengan adanya doktorat yang saya raih, doktor pendidikan agama Islam multikulturalis. Saya bersyukur ternyata saya wawasan makin luas, ternyata makin tahu berapa agama-agama di dunia. Agama di dunia ada berapa? Ngetes aja. Berapa? Berapa? Siapa jawab deh? 7 kan? Itu di Indonesia. 7 di Indonesia. Ya, di dunia ada berapa? 4.200 agama. Bayangkan. Nah, kalau tidak ada dokter multikultural, saya nggak tahu gitu. Ternyata ada hikmah gitu. Saya disuruh kuliah, suruh ngambil dokter multikultural, ada hikmahnya. Saya tahu Nabi, akhirnya saya tahu agama. Agama itu di dunia itu 4.200 agama, terdiri dari 124.000 Nabi dan Rasul. Banyak ya? Bingung nggak? Ada juga yang bertanya, Ustaz, kalau kita belum pernah merasa agama lain, bagaimana mau mengatakan agama Islam benar? Ada nggak yang bilang gitu? Saya bilang, kalau kamu mau merasa agama Islam benar, ya seharusnya kamu hanya mempelajari aja, nggak usah ngikut gitu. Mentang-mentang mau pengen tahu agama Islam itu benar, lalu masuk ke Kristen sebentar, 2-3 minggu 1 bulan. Nanti masuk agama Katolik 2-3 minggu 1 bulan. Terus bukan gitu. Mempelajari saja dan cukup. Mana agama yang benar akan diterangkan. Makanya Bapak Ibu, saya ada sebuah buku. Saya untuk meraih, karena cita-cita saya sekarang hampir mendekati 40 tahun umur. Saya target saya harus profesor umur 40 tahun. Jadi saya sekarang menulis semua buku karena harus mencapai 60 buku untuk mendapatkan profesor. Nah, saya menulis terus banyak, tapi yang ini bestseller. Jadi ada 3 buku bestseller saya. 1, Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku. 2, Skandal Asmara Wakil Tuhan. Kemudian yang 3 itu Pembinaan Keagamaan. Itu yang bestseller. Nah, ini ada buku ini, Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku. Ini buku hanya larisnya itu di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia hanya ribuan, ya 1.000 lebih lah, sampai 2.000. Tapi di luar negeri itu bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 habisnya. Jadi lebih banyak di luar negeri yang mengambil buku saya. Kenapa buku ini harus dimiliki?
Buku ini sudah menjelaskan tentang agama-agama. Di buku ini dijelaskan Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tripitaka, pokok seluruh agama itu sudah dijelaskan di sini. Nah, Bapak Ibu, kenapa beli gitu? Saya itu Bapak Ibu punya santri 500 orang. Itu saya harus keliling dakwah. Kalau saya berdakwah di Kalimantan Barat, lebih banyak tidak dikasih amplop, tidak dibayar Bapak Ibu. Kenapa? Saya tidak mungkin mau minta, tidak mungkin mau menerima bayaran kalau ceramah di sana. Sementara di sana butuh ustaz, bangun masjid aja susah. Ngapain kita minta lagi dikasih amplop kita terima gitu. Cukup saya pergi kemana-mana aja lah. Saya keluar, ini saya sudah 2 bulan Bapak Ibu keliling. Saya memang dakwah seperti itu. Jadi pondok saya sampai yang nunggu. Saya punya santri yang memang sudah mampan, kuat. Mereka mengelola pondok dan dibantu sama istri saya. Saya keluar safari, cari duit untuk biaya santri, untuk biaya makan anak-anak, untuk biaya makan semua yang ada di pondok, untuk biaya sekolah. Saya berdakwah tapi saya bawa buku, tapi kali ini bukunya sudah habis. Tinggal 1 sebagai contoh. Jadi nanti bisa pesan sama takmirnya, harganya 50.000. Pesan sama takmir, berapa jumlahnya nanti Pak, berapa jumlah, nanti saya kirim saja. Saya kirim ke sini. Ya, berapa jumlahnya kirim. Karena memang sudah habis. Jadi saya bawa memang 1 koper khusus Surabaya. Baru berapa masjid dah habis duluan. Tapi alhamdulillah bisa habis. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin kalau ceramah yang mengingat tentang ketauhidan apa sudah biasa, sudah kajian sudah banyak. Bahkan di majelis ini saya dengar kajiannya banyak sekali ya. Jadi mungkin sudah biasa mendengar. Nah, mungkin ini baru gitu loh. Ada ustaz yang memang saya spesialisnya memang kristolog. Buku-buku saya digunakan di pondok digunakan untuk di Universitas Islam. Jadi untuk perbandingan agama itu pakai buku-buku saya. Makanya saya bilang, saya ucapkan terima kasih. Ini guru saya ada sampai datang sini, gitu kan. Pengen nengok muridnya. Ya, harapan mungkin dapatlah. Tapi saking ya saya juga bersyukur didatangi guru gitu. Seharusnya murid mendatangi guru. Kemarin saya sudah datangi dosen-dosen saya, sudah saya datangi semua. Punya waktu saya datangi dosen-dosen saya. Alhamdulillah saya datangi kampus Bapak Ibu. Nah, satu lagi pesan saya Bapak Ibu, mari bersama-sama masjid ini dibesarkan. Bukan besarkan masjid, tapi jamaahnya yang dibesarkan, dibanyakkan. Karena saya merasa, saya dulu membangun salah satu masjid. Jadi saya dulu udah punya rumah Bapak Ibu. Saya kuliah di sini 2 kali kuliah, 2 kali wisuda, baru pulang ke Kalimantan Barat. Kenapa pulang ke Kalimantan Barat? Karena kata PWM Muhammadiyah sana bilang, antum harus pulang. Ngapain membesar-besarkan daerah orang? Tuh di Kalimantan Barat banyak orang yang murtad. Pulang. Jadi saya disuruh pulang. Saya punya rumah saya dijadikan masjid Bapak Ibu. Enggak saya bawa. Saya pulang hanya bawa istri, anak saya 1, kemudian bawa pakaian, lemari, motor, apa semua saya tinggalin. Makanya sampai sekarang, Pak, lemari kok enggak dibongkar? Enggak usah, Ustaz, itu peninggalan untuk kami mengingat. Kenapa ini masjid masih kayak rumah? Saya kan udah bilang harus dirubah, harus jadi betul-betul kelihatan masjid. Enggak usah Pak Ustaz, biarin aja. Itu kenang-kenangan biar kami tetap ingat dengan Pak Ustaz. Sampai segitunya. Jadi masjid itu sampai sekarang kayak rumah. Persis rumah, teras. Terus tempat tidur kamar saya enggak dibongkar juga, hanya dikasih pembatas aja gitu loh, kasih kaca. Udah lah gini aja sebelah. Kalau enggak, daripada itu disia-siakan,
Itu untuk musafir aja, untuk tidur musafir aja. Jangan Ustaz katanya, itu kan masih barang-barang. Saya nggak bisa sekarang. Pokoknya ini saya serahkan, ini rumah pokoknya bagaimana caranya harus dimakmurkan, dijadikan masjid besar itu kan supaya bisa ya orang bisa menikmati. Sampai sekarang Pak uangnya tetap aja gitu. Ya kotak-kotak hanya dikasih untuk imam aja. Di Gubernur Daya yang Pak, silakan. Pergi di sana, tanya sama orang. Itu rumah saya itu. Tidak ada, saya tuh tidak tahu masuk Islam itu terpikir saya pokoknya bagaimana betul-betul. Makanya kalau saya ke Mekah, setiap ke Mekah saya 1 tahun 4 kali deh Pak ke Mekah. Jadi selalu saya bilang ya Allah, matikan saya kalau saya sudah berbuat banyak untuk umat Islam dan orang banyak masuk agama Islam. Tapi kalau belum, jangan matikan saya dulu. Ternyata saya berpikir, oh saya belum dimatikan berarti saya belum banyak berbuat baik. Belum banyak saya berbuat baik. Saya cerita ini supaya kita berlomba-lomba, berlomba-lomba rumah kita dijadi kalau ada lebih rumah, jadikan tempat Al-Quran, rumah Quran, pondok Quran. Jadikan daripada mubazir. Saya menceritakan ini bukannya untuk riya atau apa, supaya kita bisa ya memberi manfaat. Masa saya sekelas saya mu'alaf rumah saya nggak saya hitung-hitungkan, ya saya jadikan masjid. Saya menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak Bapak Ibu. Ya, mu'alaf bisa menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak dan itu diakui oleh Menteri Agama dan diterbit oleh Menteri Agama, ditandatangan oleh Lukmanul Hakim, kemudian dilaunching oleh Menteri Agama. Nah ada Al-Quran terjemahan berbahasa daerah. Tapi saya bisa, kami bisa gitu. Kami memberi contoh, ayo kita bisa. Kenapa Injil bisa berbahasa setiap daerah? Injil bahasa Jawa ada, Injil bahasa Madura ada, Injil bahasa Minang ada, macam-macam Injil berbahasa. Karena apa Al-Quran tidak bisa kita terjemahkan dengan bahasa kita, bahasa kaum yang mana diperintah oleh Rasulullah, berdakwahlah kamu dengan menggunakan bahasa kaum. Seharusnya bisa. Orang Jawa bikinkan Al-Quran terjemahan berbahasa bahasa Jawa supaya orang-orang Jawa yang tidak bisa berbahasa Indonesia bisa membaca itu. Di mana orang-orang Jawa yang tidak bisa baca, tidak bisa berbahasa Indonesia? Di gunung, di lereng-lereng gunung, di Pacitan, di daerah-daerah itu tidak bisa bahasa Indonesia. Orang-orang Jawanya harus dikasih itu pemahamannya. Jangan sampai mereka akhirnya apa? Sholatnya hanya setahun 2 kali, sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kesian agama Islam tapi sholatnya seperti itu. Atau kejauhan. Itu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Saya berdoa moga-moga seluruh yang ada di tempat ini Allah berikan kemudahan-kemudahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Tuhan kami bersumpah sujud kepadamu ya Allah, berikan kemudahan dalam pekerjaan kami ya Allah, lancarkanlah rezeki kami, lancarkanlah pekerjaan kami, dan matikanlah kami dalam husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi